Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Yuda dengan NIM 24343011 dari program studi informatika. Oke, di sini saya akan mempresentasikan serta mendemonstrasikan cara penggunaan web yang telah saya buat tentang web marketplace. Temanya tentang skincare. Oke, kita lihat webnya. Nah, ini tampilan awal dari webnya, tampilan indeksnya. Di tampilan home ini nanti ditampilkan ada berbagai produk dari berbagai toko. Tapi di sini karena kita belum ada login sebagai penjual, maka belum ada produknya karena penjual belum ada menambahkan produk. Di sini ada pula ada fitur keranjang belanja yang akan mengarahkan kita ke keranjang belanja serta konfirmasi pembayaran untuk mengkonfirmasi produk yang kita beli di keranjang kita, serta di sini ada tentang kami, berisi informasi tentang aplikasi ini, tujuan dari web ini, serta informasi tentang web ini. Dan selanjutnya ada kontak. Ini halaman ini untuk apabila ada keluhan, ulasan tentang mengenai web ini bisa dihubungi kontak yang tersedia. Dan akun untuk masuk serta daftar. Nah, kita bisa lihat pada halaman home-nya belum ada produk karena belum ada penjual menambahkan produk. Karena kita belum login, karena kita belum ada akun penjual, maka kita akan daftar dulu. Kita klik daftar pada fitur akun. Apabila kita klik, maka akan keluar form untuk mendaftar akun. Kita isi semua fieldnya sesuai data kita masing-masing. Ingat, semua fieldnya wajib diisi. Diisi sesuai dengan data kita masing-masing. Nah, di sini ada masuk sebagai, karena tadi kita mau menambahkan produk, berarti kita harus masuk sebagai penjual, maka kita masuk sebagai klik masuk sebagai penjual. Nah, di sini kita disuruh mengisi nama tokonya, kita isi dengan sesuai yang kita inginkan, dan alamat toko sesuai pula dengan dimana alamat toko kita berada. Misal kita buat di sini Padang. Apabila telah selesai dan telah mengisi semua fieldnya, maka kita klik daftar untuk melanjutkan. Di sini untuk daftarnya berhasil, maka kita disuruh login dengan username yang telah kita daftarkan dan password yang sesuai dengan username-nya. Kita klik login untuk melanjutkan. Nah, bisa kita lihat pada halaman penjual ada berbagai fitur di sini. Di sini pada halaman beranda kita bisa melihat total produk, pesanan masuk serta pesanan selesai berapa totalnya. Sekarang kita mau menambahkan produk. Kita klik produk saya. Selain itu di
halaman penjual ini ada fitur pesanan masuk untuk melihat pesanan masuk yang dari produk yang dibeli oleh pelanggan, yaitu produk kita. Selanjutnya ada review produk, yaitu ulasan atau komentar tentang produk oleh pelanggan. Kita bisa lihat pada halaman ini. Sekarang kita akan mencobakan menambahkan produk. Kita klik tambah produk di halaman produk saya pada penjual. Kita klik. Apabila kita klik, maka akan keluar tambah produk. Ini kita disuruh mengisi formnya untuk mengisi data-data mengenai produk yang kita tambahkan. Misal kita menambahkan ini Celaronic Essence Toner, harganya 36.000. Diingatkan kembali untuk semua fieldnya harus diisi, wajib diisi. Kita lanjutkan. Di sini ada form tambah produk. Kita mengisi data-data untuk menambahkan produk sesuai dengan produk yang kita tambahkan. Ini deskripsinya. Selanjutnya ada gambar. Kita memasukkan gambar sesuai dengan produk yang kita tambahkan. Apa produknya, kita isi gambarnya. Nah, di sini semua formnya sudah diisi semuanya. Kita klik simpan produk untuk menambahkan, untuk melanjutkan. Nah, bisa dilihat di sini produk yang kita tambahkan sudah berhasil ditambahkan pada halaman penjual. Di sini kalau mau melihat detail informasi tentang produk itu, bisa kita klik produk tersebut. Apabila kita klik, maka akan keluar informasi mengenai produk itu secara detail. Bisa pula kita tambahkan informasi tentang BPOM sesuai yang ingin kita tambahkan informasinya mengenai produk tersebut. Kita klik kembali ke daftar produk saya. Nah, sekarang kita cek apakah produk yang telah kita tambahkan ini pada akun penjual, apakah masuk ke indeksnya. Kita logout dulu. Bisa kita lihat pada halaman home, halaman webnya, bahwa produk yang kita tambahkan dari akun penjual tadi berhasil ditambahkan pada indeks atau home. Apabila kita mau melihat detail informasi mengenai produknya, bagi misalnya pelanggan yang mau melihat-lihat dulu, nggak mau beli, bisa kita klik ikon garis 3. Bisa kita lihat di sini, apabila kita klik ikon garis 3 tadi, maka akan muncul informasi detail tentang produk. Nah, sekarang kita akan mencobakan membeli produk ini. Kita klik tambah ke keranjang untuk menambahkan produk ini ke keranjang. Apabila kita klik, akan muncul notifikasi item ditambahkan dalam keranjang, dan ikon keranjangnya berubah menjadi 1. Ini menandakan ada satu produk di keranjang kita. Kita klik keranjang. Kita bisa lihat produk yang kita tambahkan tadi masuk ke keranjang. Sekarang di sini ada kupon tersedia, maka kita klik, kita tambahkan kuponnya, kita gunakan, namanya diskon 20, kode kuponnya. Kita klik gunakan kupon untuk melanjutkan.
Sekarang kuponnya berhasil digunakan. Sebelumnya total keseluruhan dari belanja kita 51.000. Sekarang karena kita gunakan kupon, maka berubah menjadi 28.800. Kita klik lanjutkan pembayaran untuk melanjutkan pesanan kita. Nah, karena kita di sini belum ada akun pelanggan, maka kita daftar dulu menjadi pelanggan. Kita klik daftar di sini. Kita buat akun untuk pelanggan sesuai detail data tentang kita sendiri. Diingatkan kembali, form daftar akun ini harus diisi semua fieldnya. Nah, karena kita tadi mau membeli produk, maka berarti kita masuk sebagai pembeli. Kita klik. Apabila telah diisi semua fieldnya, maka kita klik daftar untuk melanjutkan. Di sini daftarnya sudah berhasil. Kita login untuk melanjutkan. Login ini sesuai dengan akun yang kita daftarkan sebelumnya, akun penjual, akun pelanggan. Kita login. Nah, karena tadi kita mau membeli produk, apabila kita klik lanjutkan pembayaran, maka kita disuruh login dulu. Apabila belum login, jika sudah login, maka kita akan diarahkan ke form alamat pengiriman, yaitu untuk memastikan produk yang kita beli itu dikirim kemana. Isi semua formnya sesuai dengan yang kita mau. Catatan ini berupa apa yang mau kita kasih informasi kepada admin tentang produk yang mau kita pesan. Misalnya kita buat biar keamanan produknya tidak di jalan tidak rusak, maka kita misalkan bilang ke adminnya menambahkan bubble. Selanjutnya ada metode pembayaran, yaitu tentang bagaimana kita membayar produk yang kita pesan. Misalnya kita cobakan dulu bayar di tempat, kita klik. Di sini kita disuruh lagi mengisi kode diskonnya, kode kupon yang kita gunakan sebelumnya. Kita klik lanjutkan pembayaran untuk melanjutkan. Nah, di sini kita akan diarahkan apabila kita telah klik lanjutkan pembayaran, maka kita akan diarahkan ke halaman pelanggan. Berandanya di sini bisa dilihat order kita ada 1, berarti kita ada memesan barang 1. Order dalam proses berarti ada sedang diproses pesanannya. Pembayaran berarti ada yang harus dibayar. Review, sedangkan review produk yang harus direview. Sekarang kita lihat satu persatu apa aja yang ada fitur di pelanggan. Di sini ada order saya. Karena tadi kita belanja membeli produk, maka pesanannya akan masuk ke order saya mengenai detail-detail pesanannya serta detail barang pesanan serta penerimanya. Di sini bisa dilihat nomor pesanannya, item, metode pembayaran kita gunakan tadi COD, tanggal kapan kita pesan, harga
yang harus dibayar yaitu 28.800 serta status dari pesanan tersebut. Di sini bisa kita lihat statusnya yaitu diproses, dan ada pula detail barang pesanan, yaitu kita membeli produk tadi namanya Hyaluronic Essence Toner. Kita membelinya dengan jumlah 1 barang. Harga dari produk itu aslinya 36.000. Bukan harga satuan ini bukan berarti yang harus dibayar, tapi yang harus dibayar itu harga dari total keseluruhannya yaitu 28.800. Yang harga satuan ini yaitu harga dari produknya. Dan ini ada data penerima, yaitu penerima dari pesanannya, yaitu kita isi sesuai yang tadi. Dan di sini ada pembayar. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur lain yang ada pada halaman pelanggan. Di sini ada selain order saya, ada juga pembayaran. Ini berarti untuk apabila kita membeli produknya, dengan metode pembayarannya kita misalnya transfer bank atau e-wallet, maka kita akan disuruh mengisi form pembayaran untuk melihat apakah kita sudah mengirim uangnya kepada admin. Di sini ada, selain itu ada fitur review untuk mereview produk yang telah kita beli. Di sini kita akan melihat apakah pesanan kita ini apakah masuk ke halaman admin. Kita keluar dulu, kita login sebagai admin. Karena admin ini pengelola webnya, berarti admin ini memang sudah ada sebelumnya akunnya di web ini. Kita login sebagai admin, sesuaikan dengan passwordnya. Nah, pada halaman admin ini kita bisa melihat apabila kita sudah login, maka kita bisa melihat total produk, yaitu berisi berapa produk yang tersedia di berbagai toko. Pesanan yang telah dipesan oleh pelanggan, terus total pelanggan yang telah membeli produk, pendapatan yaitu berupa uang masuk yang telah selesai dikirim dan diterima produknya ke pelanggan. Apabila pelanggan telah menerima produk, maka pendapatan ini akan berubah. Sekarang kita lihat apakah produk yang dibeli oleh pelanggan sebelumnya, apakah masuk informasinya ke halaman admin. Kita klik pesanan untuk melihatnya. Nah, di sini kita bisa melihat dan kita kelola pula pesanannya. Apakah pesanannya sedang diproses, sedang dikirim, atau sudah diterima atau dibatalkan. Karena tadi kita telah mencoba membeli, maka di sini sedang diproses. Misal kita rubah statusnya menjadi dikirim. Selain itu, di halaman admin ini ada berbagai fitur juga. Kita bisa cek fiturnya dulu. Di sini ada produk. Produk ini berisi informasi berbagai produk di berbagai toko. Misal ini produk namanya Hyaluronic Essence Toner. Ini tokonya dari produk ini dari toko Yuda Store. Apabila kita mau melihat informasi detail tentang produknya, kita bisa mengklik, dan apabila kita klik maka akan keluar informasi detail tentang produk dari toko tersebut. Kita kembali ke daftar. Nah, sebelum itu tadi bisa kita lihat stoknya tadi 29, sekarang berubah jadi 28. Kenapa berubah? Karena kita tadi mencoba membeli produk
sebagai pelanggan. Jadi produknya akan berkurang, stoknya akan berkurang 1 menjadi 28. Berkurangnya stok ini sesuai dengan berapa pelanggan membelinya. Kita kembali. Selain itu ada pula fitur kupon. Di sini kupon ini adalah daftar kupon yang dapat digunakan oleh pelanggan. Di halaman ini bisa kita melihat kode kuponnya, kapan kadaluarsa, dan berapa diskon, status, serta apakah kuponnya termasuk gratis ongkir. Di sini bisa kita pula menambahkan kupon. Kita cobakan dulu, kita klik tambahkan kupon. Apabila kita klik, maka akan keluar form untuk menambahkan kupon. Kita misalkan kita coba menambahkan berapa diskon yang kita mau, serta kapan tanggal kadaluarsanya. Kita misal tanggal 17 Agustus 2025, serta statusnya aktif, serta kita cobakan dia kupon ini bisa pula gratis ongkir. Kita simpan kupon untuk melanjutkan, maka kupon yang kita tambahkan tadi akan berhasil ditambahkan dan masuk ke tabelnya dan dapat digunakan oleh pelanggan. Selain itu, pada halaman admin ini kita bisa melihat pelanggan. Ada halaman pelanggan ini, pada halaman admin kita bisa melihat ID dari pelanggan tersebut, namanya, email, serta nomor telepon dan alamat. Informasi mengenai pelanggan yang telah membeli produknya. Selanjutnya ada pula fitur review pelanggan. Ini menampilkan ulasan dari pelanggan yang telah membeli produknya. Di sebelumnya, admin ini sebagai pengelola pesanan, sedangkan penjual sebagai menambahkan produknya, dan pembeli atau pelanggan adalah orang yang membeli produknya. Jadi admin di sini sebagai pengelola pesanan. Apakah pesanan tersebut statusnya dikirim atau diterima atau telah selesai, maka yang mengelolanya adalah admin, sedangkan penjual hanya menambahkan produknya. Sekarang kita cek apakah status yang kita rubah tadi, yang dari diproses menjadi dikirim, apakah informasinya sampai ke pelanggan. Kita bisa log out dulu, kita login sebagai pelanggan. Kita klik login untuk melanjutkan. Kita lihat, nah sekarang statusnya sudah berubah menjadi dikirim. Sekarang kita akan cobakan statusnya selesai. Kita login sebagai admin dulu. Kita rubah pesanannya, kita perbaharui statusnya menjadi selesai. Apakah informasinya dikirim ke pelanggan? Kita logout dan cek di akun pelanggan. Kita login. Nah sekarang berubah menjadi reviewnya jadi 1, berarti ada produk yang harus kita review. Sekarang statusnya tersampaikan ke akun pelanggan menjadi selesai. Nah apabila dia setelah selesai, maka kita akan disuruh memberi ulasan. Kita klik beri ulasan untuk memberi review atau ulasan terhadap produk yang telah kita beli. Kita isi ulasannya sesuai dengan apa yang kita mau. Misal di sini produknya bagus, kita pilih ratingnya 5. Kita kirim review. Nah apabila kita sudah kirim, maka akan ditampilkan apa review dari kita. Sekarang kita lihat order saya. Kita lihat apakah informasi review produk yang telah kita review tadi, apakah telah masuk ke akun admin dan akun penjual. Kita cek, kita login dulu sebagai admin. Coba admin dulu.
sekarang pendapatannya berubah menjadi 28.800, berarti pesanan selesai dan uang masuknya masuk. Pendapatannya berubah. Kita lihat apakah produk yang direview tadi masuk informasinya ke admin, kita ke review pelanggan. Nah, sekarang kita bisa melihat review pelanggan yang telah mereview produk kita tadi dan berhasil masuk. Kita bisa melihat data-data dari pelanggan tersebut serta penjual atau dari mana nama toko produknya yang telah diulas. Sekarang coba kita cek di akun penjual apakah informasinya masuk. Kita log out dulu, kita masuk sebagai penjual. Di sini ada pesanan selesai, berarti produk yang dipesan oleh pelanggan yang dibeli produk kita, berarti pesannya sudah selesai. Kita bisa lihat reviewnya juga masuk ke akun penjual. Karena tadi kita mencobakan menggunakan metode pembayarannya COD, sekarang coba kita gunakan metode pembayarannya transfer bank. Di sini saya lihatkan dulu pembayaran pada halaman admin. Nah, di sini pada halaman pembayarannya bagian kita rubah dulu statusnya menjadi lunas. Nah, bisa kita lihat apabila kita merubahnya jadi lunas, maka apabila COD metode pembayarannya, maka waktunya akan selesai, berarti pembayarannya sudah lunas, sudah selesai dibayar. Dan kapan waktu dibayarnya sudah terlihat. Karena COD, maka waktu pembayarannya berarti apabila produknya sudah diterima dan uangnya sudah dibayar melalui kurir. Apabila kita misalnya metode pembayarannya secara transfer bank, maka kita harus mengisi dulu formnya pada halaman admin, maka akan terlihat kalau misalnya metodenya COD, maka yang bagian ini bukti transfer ke namanya bank, dan yang sampai atas nama ini kosong karena dia bukan transfer. Apabila dia metode pembayarannya COD, metode pembayarannya transfer bank ataupun e-wallet, maka kolom ini akan terisi. Sekarang kita cobakan metode pembayarannya transfer bank. Kita logout dulu, kita akan cobakan metode pembayarannya metode secara transfer bank. Kita gunakan kupon yang ada di sini, kita klik gunakan kupon untuk melanjutkan. Sekarang kuponnya berhasil digunakan, kita klik lanjutkan pembayaran untuk melanjutkan. Kita disuruh login dulu untuk mengetahui apa akun kita, akun dari akun pelanggan. Login. Sekarang kita disuruh mengisi alamat pengiriman, sama seperti halnya yang tadi, tapi sekarang kita mencobakan metode pembayarannya secara transfer bank. Kita kosongkan saja opsional catatan ini. Kita cobakan metode pembayarannya itu transfer bank, dan kita klik kita isi diskon yang telah kita gunakan sebelumnya. Kita klik lanjutkan pembayaran. Kita lihat pesanan saya, maka pada halaman pelanggan kita, apabila metodenya transfer, maka kita akan disuruh membayar sekarang karena kita secara transfer. Kita klik bayar sekarang untuk melanjutkan. Kita
isi semua form pembayaran sesuai data yang sesuai data yang uang kita kirim. Kita isi semua data, semua file tidak boleh kosong. Kita jumlah transfernya sesuai dengan yang tertera pada sebelumnya. Kita transfer ke sesuai dengan yang kita inginkan transfernya kemana. Ini tujuannya berarti rekening dari admin. Kita klik sesuai yang rekening yang kita inginkan. Kita upload bukti pembayaran berupa gambar ke formnya untuk melihat apakah memang kita telah membayarnya. Kita klik, kita upload gambar, terus kita klik kirim pembayaran untuk melanjutkan. Nah, sekarang pembayaran berhasil dikirim, silahkan tunggu konfirmasi. Jadi kita lihat dulu di pesanan saya statusnya kosong, berarti admin belum memproses pembayarannya. Kita login dulu sebagai admin, apakah benar informasinya telah dikirim ke admin. Kita lihat di pembayaran. Nah, informasinya berhasil dikirim dan benar. Kita rubah statusnya menjadi lunas. Sedangkan pada pesanan pada halaman admin kita rubah statusnya juga menjadi dikirim. Kita lihat apakah informasinya kekirim ke akun pelanggan. Kita login sebagai pelanggan. Nah, berhasil sama seperti sebelumnya, statusnya telah diupdate menjadi dikirim, berarti pesanan sudah dikirim. Sekarang kita lihat pada halaman penjual apakah informasinya kekirim ke akun penjual. Kita login sebagai penjual. Kita klik pesanan masuk. Nah, kita bisa lihat pesanan dari produk yang telah dibeli oleh pelanggan, informasinya masuk ke akun penjual. Kita bisa melihat detail dari pesanannya, tapi untuk mengelolanya yaitu admin. Sekarang coba kita cek stoknya apakah berkurang. Nah, sekarang kita lihat stoknya berkurang menjadi 27 karena pelanggan membeli produk kita. Kita lihat review produk yang dari pelanggan yang telah mereview produk kita. Nah, ini sudah lihat produknya telah direview oleh pelanggan. Nah, mungkin kita sekarang melihat, kita coba login sebagai pelanggan dulu. Kita mau melihat ulasan. Bentar. Di sini karena kita belum menyelesaikan atau mengubah status dari pesanan pelanggan, maka kita rubah dulu menjadi selesai dulu. Yang secara metode pembayarannya transfer bank, kita lihat pesanan, kita rubah menjadi selesai. Apakah informasinya tersampaikan ke pelanggan? Kita lihat apakah masuk ke akun pelanggan. Kita login sebagai pelanggan. Kita lihat order saya. Nah, di sini statusnya sudah terupdate
Jadi selesai dari pesanan kita yang kita mencobakan pesanan tadi, metode pembayarannya transfer. Jadi kita klik beri ulasan. Nah, sekarang nggak bisa kita menambahkan ulasan karena kita telah mengulas sebelumnya produk dari toko yang sama. Tokonya sama serta produknya sama, jadi kita bisa mengulas apabila produknya berbeda. Kalau produknya sama, maka kita tidak akan bisa mengulas karena kita sudah pernah mengulas. Jadi kayak ulasannya mungkin tetap sama. Nah, sekarang kita baik, mungkin hanya itu presentasi dari saya mengenai web yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan penempatan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasinya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.